Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang membawa kami ke tempat di mana Engkau menginginkan kami berada. Kami rindu setiap kami diperbarui hati dan pikiran kami. Buat roh kami tetap menyala-nyala, menanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Berkat yang Engkau berikan kepada suatu kesatuan. Satukan kami ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat mempersatukan kami. Pikiran kami ini Tuhan, kami mau serahkan kepadamu untuk Engkau yang terus-menerus memperbarui, supaya sungguh kami tidak melakukan apa yang menjadi pikiran daripada alami kami. Tapi Engkau Tuhan terus-menerus memperbarui pikiran kami untuk selaras dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur, curahkan roh persatuan dan kesatuan di antara kami Tuhan. Semua Tuhan, bahkan kami berdoa, bangsa ini tetap ada di dalam persatuan dan kesatuan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang berkata Indonesia emas akan terjadi. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan cepat karena nyatet terlalu banyak ayat ya. Saya mau omong tentang kesatuan ini. Seperti kita ketahui, semua problem yang ada di masa kini kebanyakan kembali kepada rumah tangga. Dan kita tahu bahwa si jahat itu senantiasa tidak menyukai akan persatuan. Ia berusaha untuk memecah belah persatuan-persatuan yang ada dalam keluarga-keluarga, di dalam lingkungan, di dalam pelayanan, dan banyak keluarga-keluarga terpecah belah karena seringkali membiarkan hasutan daripada si jahat yang masuk di dalam pikiran kita. Sedangkan manusia melihat fakta. Manusia memiliki keinginan bebas. Misal keluarga, suami istri, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya prinsip yang kadang-kala dipegang teguh. Sehingga kalau kekerasan menguasai, maka satu sama lain saling mempertahankan pendapatnya. Dan mulai ada keretakan-keretakan dan akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, kalau kita tetap mengeraskan hati dan pikiran kita, keretakan itu terjadi dan terus-menerus akan terjadi. Dan yang kita tahu bahwa setan seringkali menghasut-hasut kita, membisikkan hal-hal yang menurut pikiran kita masuk akal. Seperti itu ya, kita lihat apa pesan Tuhan untuk setiap kita ya. Matius 12 ayat 25b. Matius 12 ayat 25b. Setiap rumah tangga tuh. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Terpecah-pecah pasti binasa. Kalau terpecah-pecah kita tahu bahwa itu bukan satu kesatuan. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan. Musuh kita bukan manusianya, tapi musuh kita itu sebenarnya si jahat yang tidak kelihatan. Menghasut kita, membisikkan kepada kita, memprovokasi kita. Dan pikiran kita yang tidak diperbarui pasti ngikutin apa yang masuk akal gitu ya. Nah, terus kita lihat daripada kuasa kesatuan itu, kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 30. Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. 1 orang ngejar 1.000, 2 orang malah 10.000. Kita pilih yang mana? Berarti kekuatan ada di 2 orang. Terus kita lihat lagi Matius 18 ayat 29.
Matius 18 ayat 29 mana ya? Ayat berapa ya? Coba lihat Kejadian 11 ayat 6. Kejadian 11 ayat 6-nya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kita tahu bahwa ada kuasa kesatuan, Allah itu mengenal akan kuasa kesatuan, maka dia ingin setiap anak-anaknya bersatu karena ada kuasa kesatuan. Ini saya nyatet ayatnya Matius 18 nih. Nah itu ya, apalagi si setan. Si setan itu ingin dan dia tahu kalau manusia bersatu maka kekuatannya akan bertambah. Maka ia masuk untuk membuat perpecahan di antara kita. Saya pernah menghadiri, mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya pernah menghadiri akan konser daripada Celebration of Praise di Bandung, di lapangan Gelora atau apa nggak tahu udah pokoknya. Nah, ketika saya masuk, itu saya merasakan suasana yang luar biasa. Itu begitu masuk pintu, saya lihat penuh dengan orang-orang, mahasiswa kebanyakan gitu ya. Dan saya merasakan ada satu persatuan dan kesatuan yang kuat. Ya mungkin kebanyakan sih orang dari itu ya, dari orang Batak gitu ya. Tapi atmosfer di situ itu membuat saya meneteskan air mata. Begitu masuk berasa kayak ketemplak gitu tuh. Lah itu orang bersatu. Nah sejak itu saya mikir, aduh Tuhan, kalau saja bangsa ini bersatu akan sangat luar biasa. Apalagi Tuhan dalam firman kan ngomong gini, gereja itu yang menentukan nasib bangsa. Nah gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Nah dari keluarga itu kita tahu, keluarga tuh ayah, ibu, anak. Ya enggak, ayah, ibu, anak. Keluarga harus bersatu terlebih dahulu. Lalu berkumpullah keluarga-keluarga yang bersatu dalam satu gereja. Nah gereja banyak denominasi-denominasi dan apabila bersatu alangkah luar biasanya. Dan kerinduan Tuhan itu seperti di dalam Mazmur 133. Tuhan bilang alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara rukun duduk bersama dengan rukun. Karena Allah itu akan memerintahkan berkat. Berkatnya itu seperti, nah ini ya saya ngeloncat langsung ke bawah karena saya banyak ayatnya. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara kita yang seiman diam bersama dengan rukun. Usahakan kita senantiasa bisa rukun walaupun pendapat berbeda. Walaupun pengenalan akan kebenaran berbeda, tetapi kita kalau bisa saling menerima alangkah baiknya. Terus tolong lihat yang ayat 2. Mazmur 133. Seperti minyak, di sini dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi satu kesatuan, satu kerukunan itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di mana kita hidup rukun bersatu, Tuhan akan memerintahkan berkat
suatu berkat kehidupan. Tidak saat ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Saya percaya Tuhan itu menghendaki kita bersatu. Tujuan Tuhan adalah memerintahkan berkat. Jadi berkatnya itu diperintahkan Tuhan turun untuk orang-orang yang hidup rukun bersatu dengan damai. Bersatu, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itulah kesempurnaan daripada berkat yang Tuhan inginkan untuk anak-anak Tuhan diberkati. Jadi tidak untuk satu denominasi, tapi untuk gereja Tuhan yang mau bersatu. Enggak gampang saudara untuk bersatu ya, seperti misalnya kita kebenaran, firman sama Alkitabnya kan sama, firman sama, tapi dalam mengemukakan pendapat, dalam cara berpikir untuk kebenaran ini satu sama lain berbeda. Nah, kita enggak boleh mempertahankan apa yang kita anggap mungkin dia baru sampai tingkat segitu. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita. Yuk kita untuk hal itu kita bersikap dewasa. Belajar bersikap dewasa. Jadi akan terjadi satu kerukunan. Kalau enggak gimana gitu ya. Saya juga ngalamin hal-hal di mana saya juga pernah banyak hal saya tidak bisa bersatu gitu ya. Bukan tidak bisa. Banyak pertentangan, perbedaan pendapat gitu tuh. Tapi saya belajar untuk haleluya gitu ya, untuk haleluya. Ya belajar, udahlah terima gitu tuh ya. Nanti sampai waktunya mungkin akan bisa dimengerti. Banyak hal dalam segala aspek, banyak sekali gitu ya. Nah, kalau kita menjadi jengkel gitu ya. Kalau kita menjadi jengkel, sakit hati, dendam, punya problem-problem pribadi, itu akan membuat mata air yang ada dalam hidup kita. Kan setiap orang percaya itu begitu percaya firman, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itu problem-problem pribadi kita, dendam kita, sakit hati kita. Nah, mata air kita, aliran air kehidupan yang ada pada kita ini menjadi terkendala. Gimana bisa jadi berkat? Kebencian aja tidak bisa jadi berkat. Nah, kita tahu bahwa itu melenyapkan kuasa di dalam kita. Kalau ada hal itu. Saya ingat satu gambaran gini. Ada sungai mengalir, airnya jernih. Tapi di sungai kecil itu katanya ada banyak pohon ranting-ranting yang menghambat. Ada batu-batu, ada kerikil, ada batunya yang gede. Jadi alirannya tuh keluarnya cuma sedikit gitu. Apalagi kalau kotor, hatinya kotor. Nah itu enggak menghambat kesatuannya. Karena problem-problem pribadi itu bisa menghentikan mata air yang harus mengalir dalam hidup kita. Gimana bisa jadi berkat? Enggak bisa kan? Nah sedangkan kita tahu orang yang memiliki Yesus di dalam hidupnya, Yesus Jehovah Shalom ya, itu memiliki damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, ada kasih, ada kesabaran dan buah-buah lain yang dihasilkan Roh Kudus. Coba kalau kita mikir, apakah kita pernah kehilangan damai sejahtera? Ya. Apakah kita pernah kehilangan sukacita? Ya. Apakah kita pernah kehilangan kasih? Ya. Apakah kita pernah tidak lemah lembut? Ya. Apakah kita pernah ngalamin tidak ada penguasaan diri? Ya. Apakah kita tidak sabar? Ya. Banyak kali kita nih enggak sabar ya. Sikap boleh sabar, tapi nada suara yang keluar nih enggak sabar saudara. Jadi mulailah orang yang dihadapi itu mulai dihasut sama iblis untuk jengkel gitu, untuk marah. Dan akhirnya setelah marah kita juga jadi marah. Ya boro-boro mau bersatu saudara. Ya. Kita tahu kalau kita punya banyak buah roh itu memudahkan kita bergaul dengan orang lain. Ya. Tuhan Yesus kan berdoa bagi kesatuan di antara saudara-saudaranya seperti di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Saya suka sekali doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Lama ya ini nih. Aku Yesus ya. Aku di dalam mereka dan engkau Bapa di dalam Yesus. Supaya mereka, kita semua ya.
sempurna menjadi satu. Kalau kita mau sempurna, kita harus satu, menjadi satu. Seperti Bapa dan Yesus satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus, dan bahwa Bapa mengasihi mereka, mengasihi kita. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Saya ulang, saya ganti ya. Yesus di dalam kita semua. Dan Yesus dan Bapa di dalam Yesus. Supaya mereka, kita semua, sempurna menjadi satu. Jadi Yesus di dalam kita dan Bapa di dalam Yesus. Jadi kan satu kan? Nah, agar dunia tahu. Jadi dunia ini harus tahu bahwa kita ini satu. Yesus di dalam kita dan Bapa di dalam Yesus, itu satu. Ada di kita. Nah, kita itu harus menyadari kalau kita terpecah belah, kita tidak dapat bertahan. Ya. Bahwa Engkau Bapa yang telah mengutus Yesus dan bahwa Bapa mengasihi kita semua sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Jangan pernah mau dihasut karena kita sudah tertimbun dengan kebencian, kekecewaan. Lalu kita berkata bahwa enggak usah Tuhan ini, Tuhan telah membiarkan kita. Jangan pernah berpikir begitu ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu di dalam ayat 23 berkata supaya mereka sempurna menjadi satu ya. Jadi menuju pada kesempurnaan itu harus satu. Kesempurnaan orang Kristen tidak mungkin terjadi tanpa kesatuan. Jadi kita semua dari berbagai denominasi kita harus banyak berdoa karena tidak mudah untuk satu kesatuan terjadi. Yang hanya bisa mempersatukan adalah Tuhan kita. Tapi kita harus berdoa karena manusia-manusianya ini yang kadang-kadang tidak mau untuk memperbarui pikirannya dan melakukan apa yang Bapa mau. Ya enggak? Rumah tangga aja kalau sudah mulai retak. Nah, masing-masing mau melakukan kehendaknya sendiri. Udah tahu firman, udah apa, masing-masing melakukan prinsip sendiri. Jadi menjadikan diri sendiri nih Allah, menjadikan diri sendiri Tuhan atas dirinya sendiri. Gimana bisa bersatu? Nah, kita enggak mau hal itu terjadi. Kita yang mengerti firman, kita harus benar-benar mau hidup kita senantiasa diperbarui hari demi hari oleh firman. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk sempurna kita harus jadi satu kesatuan. Tanpa kesatuan tidak bisa sempurna. Bapa dan Yesus satu. Itulah yang Tuhan mau agar kita menjadi sempurna. Bapa di surga juga sempurna. Kita lihat Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia. Ini doa Yesus ya, Yohanes 17. Tetapi mereka, kita semua masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada Bapa. Yesus datang kepada Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita, kitanya huruf besar, sama seperti Yesus dan Bapa satu. Jadi kita juga harus punya kerinduan jadi satu dengan saudara-saudara yang lain. Saya ingat berapa tahun yang lalu waktu ada press anniversary di Kembar Motor. Nah, itu pertama kali saya mendengar bahwa yang saya dengar itu suara Tuhan. Saya kalau tidak ditunjuk, saya enggak tahu bahwa itu tuh suara Tuhan. Tuhan ngomong gini, Tuhan tidak mau ada tembok-tembok yang memisahkan satu sama lain. Kita disatukan.
kita tahu bahwa semua memang boleh berbeda, tapi tubuh Kristus itu saling melengkapi. Jadi jangan ada, saya nggak masuk itu, apa gitu ya. Nah kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Itu saya baru tahu bahwa Tuhan tidak menyukai ada tembok-tembok. Saya pikir berarti tembok-tembok keangkuhan manusia. Tembok-tembok keangkuhan manusia itu keangkuhan itu mempertahankan diri sendiri ya. Itu ya. Terus Matius 12 ayat 30. Tuhan ngomong lagi di dalam Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus ya, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama Yesus, ia mencerai-beraikan. Jadi kalau kita ngaku kita bersama Yesus, kita itu mau mengumpulkan bersama-sama Yesus, mau menjadi satu. Tetapi kalau kita memecah belah, membuat perpecahan, maka kita ini ngelawan Yesus. Jadi jangan sampai ada perpecahan baik dalam rumah tangga maupun dalam keluarga, dalam pelayanan. Makanya perlu ada orang yang Tuhan tunjuk sebagai pemimpin kita, yang mengcover kita. Jadi kita harus jalan satu derap, satu langkah, satu derap, satu iman, satu visi. Nuju yang sama, betapa luar biasanya nuju satu. Itu yang ayat tadi yang saya tulis Matius itu yang gini bunyinya. Tuh lupa lagi. Ya, bunyinya. Satu orang apa gitu tuh, dua orang tidak dapat dikalahkan kayak gitu. Amsal atau apa itu lupa ada saya. Catatan saya salah ya. Terus kita lanjutkan aja supaya cepat ya. Jadi kita tahu Tuhan Yesus itu menyatukan, mengumpulkan ya. Jadi jangan sampai ada yang mencerai-beraikan. Kan dalam perkawinan Tuhan Yesus itu membenci perceraian. Cerai itu gini kan, seperti itu ya. Kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Jadi Yesus yang memberi. Rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus 12. Untuk memperlengkapi. Jadi Yesus memberikan pelayanan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus. Kita harus mau dibangun gitu ya. Terus ayat 13. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita nggak tahu ya, tapi kalau kita benar-benar mau untuk kita tidak terombang-ambing. Suka kan orang kan suka kena angin ke sana lagi ngetren ini pindah ke sini, ngetren ini pindah lagi sini, ngetren ini. Nah, itu gampang diombang-ambingkan. Kita harus punya pengertian, pengetahuan yang benar ya. Ada kesatuan iman. Terus ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenarannya apa? Di dalam kasih. Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih, kebenaran di dalam kasih. Kalau cuma kebenaran saja mungkin pakai pikiran manusia, tetapi di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala ya. Nah, tapi seringkali kita ini manusia, kalau tadi seperti saya katakan, bicara banyak kebenaran, ya bicara tentang kebenaran, keyakinan akan firman Tuhan, kan banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Ya kita nggak usah terlalu membuat suasana nggak enak ya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata,
Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Suami istri aja tidak begitu mudah untuk seia sekata. Sehati sepikir tidak mudah, tapi kita harus mengusahakan. Kalau kita bisa, ada firman kan ngomong usahakan damai kan, nggak tahu apa panjangnya nggak tahu. Nah kita harus senantiasa, kalau itu ada kita duluan, rendah hati ya. Nah, kebenaran itu mendatangkan pemisahan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Kebenarannya, Allah itu akan memakai kita jika kita membiarkan Allah mengubah pikiran-pikiran kita. Ya, kita mau Tuhan ubahkan pikiran kita, ubahkan Tuhannya. Kalau pendapat manusia itu tidak akan membawa gereja pada kesatuan. Itu pastilah. Misal paling gampang soal baptisan. Ya, pendapatnya tentang baptisan ini gini. Kalau kita ributin soal itu aja, itu akan membuat ribut ya. Jadi kesatuan itu hanya akan dapat diterima oleh kita sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai Tuhan, jika kita mau melakukan kehendaknya. Jadi kita harus melakukan kehendak daripada Tuhan, yaitu apa? Yaitu kita itu mau supaya kita itu bersatu ya, seperti di tadi Mazmur 133 itu katakan ya. Terus ayat terakhir Kolose 3 ayat 14. Bagaimana untuk kita belajar bisa bersatu dengan rukun. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Allah itu kasih, jadi Allah yang bisa mempersatukannya. Sebagai pengikat yang mempersatukan, kasih itu mempersatukan dan membawa kita kepada kesempurnaan. Jadi kita untuk bisa rukun dengan saudara seiman, seperti di dalam Mazmur 133 kita harus belajar menghargai semua saudara seiman. Itu yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, kuasa kesatuan itu sangat luar biasa ya. Karena di dalam kesatuan itu terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kuasanya luar biasa. Firman Tuhan mengatakan ada 2 orang yang sepakat aja. Kalau kesatuan itu sepakat. Ya. Ada 2 orang yang sepakat. Minta apapun juga Tuhan akan beri. Kuasanya luar biasa. Itu perkara yang ajaib. Siapa sih yang gak mau kalau kita minta sesuatu terus langsung Tuhan kasih? Coba angkat tangan. Siapa? Aku gak perlu kok, aku gak mau. Gak ada. Ya. Semua merindukan Tuhan, kalau aku doa terus kau jawab. Kalau aku doa terus kau berikan. Kalau aku doa terobosan akan terjadi. Semua merindukan, kayaknya seperti itu kesatuan. Ya, kesatuan suami istri, kesatuan dalam keluarga, ya. Karena kesatuan itu membuat semua belenggu bisa terbuka. Kesatuan membuat suatu perkara yang ajaib boleh terjadi dalam hidup saudara. Ya. Dan dapat kesatuan itu ayat yang terakhir, coba ditayangkan ayat terakhir tentang kasih. Ya. Dikatakan tadi, kasih itu mengikat segala-galanya ya. Dikatakan di atas semua itu kenakan kasih sebagai pengikat. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini kan 2 ya. Lalu diikat. Tuh. Ya. Saudara tahu diikat menjadi satu. Diikat dengan apa? Diikat dengan kasih. Yang bisa melakukan segala sesuatu hanya kasih. Ya. Jadi kita minta kepada Tuhan, Tuhan alirkan kasih-Mu sehingga aku bisa untuk menjadi satu. Karena di dalam kesatuan
di situ berkat Tuhan akan turun. Percaya? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa hari ini Tuhan. Karena Engkau merindukan kami boleh menerima semua kemujizatan terjadi dalam hidup kami. Hanya kalau Engkau mempersatukan kami. Bapak, terima kasih buat pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan kami saat ini akan masuk dalam doa-doa syafaat Tuhan. Kami mau bersatu karena kami mau mengatakan di hadapan-Mu. Kami mau sederap selangkah bersama-sama sampai menggoncangkan surga. Lalu pintu surga akan terbuka dan semua akan Kau curahkan di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau sehati, sejiwa, sederap, mau menaikkan doa-doa kami untuk puasa kami Tuhan. Engkau sudah menyatukan kami dimanapun kami berada. Engkau sudah mempersatukan kami untuk tidak ada satupun yang jeda. Doa puasa 24 jam. Dari jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 8. 24 jam Tuhan rutin. Dan kita sudah melakukan mulai dari tanggal 1 Juli. Tuhan terima kasih. Kami sudah menjalani sepanjang 1 bulan. Tapi kami tidak mau berhenti ya Tuhan. Kami mau terus sampai semua rencana-Mu harus jadi. Surga menyentuh bumi di tempat ini. Mujizat-mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Perkara-perkara yang spektakuler terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan dalam sekejap Tuhan. Bukan melalui proses, tapi betul-betul terjadi mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Engkau menguduskan tempat ini Tuhan. Sehingga tempat ini, begitu kami memasuki tempat ini, kekudusan sudah ada di tempat ini. Kesatuan sudah ada di tempat ini. Kasih jol juta sudah ada di tempat ini. Tidak ada lagi roh tersinggung satu terhadap yang lain. Tidak ada kecurigaan satu terhadap yang lain. Semua diliputi oleh kasih dan itu akan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan Kau akan memberikan roh kebetahan yang luar biasa untuk berdoa, melakukan pujian dan penyembahan. Benar-benar akan terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi. Begitu orang yang sakit, begitu masuk tempat ini, langsung meloncat dan mengalami kesembuhan. Kami percaya ini akan terjadi. Itulah doa yang kami naikkan. Doa puasa Nehemia. Sampai pujian dan penyembahan tidak berhenti-berhenti Tuhan. Terus akan terjadi di tempat ini. Semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena ada mujizat terjadi. Engkau akan buatkan turunkan debu emas di tempat ini. Turunkan minyak di tempat ini. Turunkan madu di tempat ini. Sampai kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau menjawab setiap kesatuan dalam Engkau di tempat ini. Engkau yang akan terus melakukan perkara yang ajaib. Engkau yang memberikan kepada kami sederap selangkah. Engkau yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk tetap melakukan bagian kami sampai kota ini menjadi kota penutup. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga pada saat ini mau bersatu hati, kami mau berdoa buat tim pasukan yang dahsyat ini, yang saat ini sudah ada di udara menuju ke tanah perjanjian. Kami berdoa buat tim ini Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan yang dilakukan di udara akan membuat dan menyapu bersih Tuhan. Engkau tahu keadaan yang ada saat ini di tanah perjanjian. Engkau tahu Tuhan akan panasnya saat ini dengan Hamas. Engkau tahu Tuhan bahwa ada kepala Hamas yang akhirnya meninggal dan mereka tidak puas. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka sedang lakukan. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan,
bahwa ada pujian penyembahan yang ditaburkan dari atas akan membuat damai sejahtera, akan membuat pendamaian di antara mereka. Peperangan akan dihentikan, tidak akan terjadi sesuatu bencana-bencana lagi, tidak ada lagi korban-korban yang membuat terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan, di tanah perjanjian-Mu kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena banyak hal yang terjadi peperangan. Tuhan, damai-Mu, damai-Mu, damai-Mu Tuhan. Dengan tim yang saat ini ada di udara, kami berdoa damai sejahtera-Mu turun, pendamaian turun Tuhan, dan berkat-Mu akan turun sampai mereka datang itu membawa damai. Mereka datang membawa damai. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau membawa mereka di sana Tuhan, dan Engkau akan menjamin Engkau berikan pesawat kembali pulang ke Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Bapak kami yang amat dahsyat. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua dan semuanya ini. Dan saat ini kami datang, kami tetap bergantung kepadamu Tuhan. Keadaan cuaca apapun di tempat ini, ada bencana apapun, kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami ada di Goshen. Engkaulah yang membuat kami dimanapun kami berada, perlindungan yang daripadamu, keluputan yang daripadamu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun goncang-gancing yang terjadi di dunia, baik mengenai masalah gempa bumi, masalah keadaan cuaca yang ekstrim, maupun sakit penyakit virus apapun Tuhan, saat ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, keluputan yang daripadamu kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Bapa yang luar biasa. Kami tinggal di Goshen Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Goshen yang Kau berikan buat kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau menerima kekuatan baru. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Kami mau menerima penyertaan yang sempurna pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biar menguasai hidup kami sepanjang hari ini. Menguasai mata kami, telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami, hati kami. Tidak ada yang terluput dalam hidup kami. Semua ada di dalam kuasa-Mu. Dan semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami. Hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan kami melakukan perkara yang ajaib. Berkati kaki kami, perjalanan kaki kami menuju kepada kemenangan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menerima jatah kami dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.